Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Sarif Rahmat kala berdakwah di daerah Banyumas menanggapi apa yang menjadi tren saat ini pasca pemilu, yang saat podcast dengan KPN Nusantara Gusmar menyampaikan perlunya islah karena dulu waktu Insinyur Soekarno menghadapi sebuah polemik perpecahan di bumi Indonesia ini, sowan kepada Kiai Wahab Kasbullah saat itu sedang bulan Ramadan. Maka disarankan untuk mengadakan sebuah halal bihalal, menyatukan mereka-mereka yang pemikirannya akan memecah belah bangsa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yai Wahab Kasbullah ditangkap oleh Insinyur Soekarno, maka mengumpulkan para kelompok-kelompok yang notabene ingin memisahkan diri dari bangsa ini, menjadikan sebuah pertemuan yang sangat clear, silaturahmi lewat istilah halal bihalal. Nah, apa yang disampaikan oleh Kiai Rahmat tersebut hendaklah ditangkap oleh para elit-elit politik di Indonesia. Bagaimana pasca pemilu saat ini yang notabene secara quick count Pak Prabowo memenangkan daripada perhelatan akbar pemilu di tahun 2024 ini. Maka apa yang disampaikan oleh Kiai Rahmat Sarif harus ada yang berani. Nah, ada yang berani sowan kepada tokoh-tokoh atau elit-elit politik untuk bagaimana mengadakan rekonsiliasi, duduk bareng, memecahkan permasalahan yang ada agar tidak terjadi perpecahan di bumi Indonesia ini. Lebih jelasnya mari kita simak podcast antara Kiai Sarif Rahmat dengan Presiden KPN Nusantara Gusmar lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kami Nusantara Melita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan KPN Nusantara. Hari ini hari Senin, tanggal 15 April 2024. Alhamdulillah, hari ini saya kerawan tamu agung, beliau Bapak Kiai Sarif Rahmat dari Jakarta, yang baru saja semalam ada acara mengisi pengajian di Banteran, Sumbang, Banyumas, di lereng Gunung Slamet. Dan hari ini, pagi ini, saya menemani beliau menginap di kawasan wisata desa Embung, Banteran. Bagaimana yang Anda lihat, view-nya bagus. Oke, apa kabar? Abah Sarif, sehat? Alhamdulillah sehat, dan pagi ini segar. Dari semalam kita menikmati segarnya Embung Banteran ini, suatu karya anak bangsa yang luar biasa. Saya kagum betul dengan aparat desa di sini. Tidak terbayangkan ada di dalam, ternyata jenengan juga baru tahu ya. Embungnya baru tahu. Nampaknya padahal nggak jauh tahu dari sini. nggak jauh, cuma saya cuma berapa, 10 menit, 15 menit. Nah, duluan saya tahunya. Ini ya, luar biasa, view-nya luar biasa ini. Kayak alam. Ini ya suasana lereng Gunung Slamet rata-rata begini, Pak. Cuma sayangnya loh, Gunung Slametnya tertutup awan ya. Iya, cuacanya lagi Padahal dia cukup besar, tapi ada yang menutupinya sehingga keindahannya itu tertutupi. Seperti keindahan para pemimpin kita selama ini yang begitu hebat, tapi ditutupi oleh demo-demo awan itu. banyak mendung-mendung yang belum disingkap. Nah, nunggu angin kita mungkin ya. Ya mungkin biasanya gitu, nunggu angin dan nunggu mentari. Mentari. Ya, ini kalau mentari pagi jam 7, kalau cerah nggak ada awan, luar biasa. Gunung Slamet tampaknya biasanya jelas banget. Saya juga berharap tadi bisa melihat itu. Jadi melanjutkan tadi, Pak, terkait dengan suasana politik di tanah air.
Iya. menjelang pasca Pilpres hari ini itu kemenangan sudah pastilah ya, kemenangan ada di kubunya Pak Prabowo 02 dengan selisih suara yang begitu telak ya, walaupun ada awan-awan sedikit tadi di Mahkamah Konstitusi, tapi itu tidak lama lagi pasti akan tersingkap awan itu. Hanya hari ini yang kita amati kan, dari beberapa partai koalisi lawannya Pak Prabowo 01 dan 03 yang nampak sangat jelas kan 03 PDIP khususnya yang nampaknya masih belum terima dan reaksinya itu nggak berhenti, hampir tiap hari bereaksi elit-elit PDIP-nya. Di antaranya sekjennya itu kan yang terakhir Pak Hasto itu mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi ingin silaturahim dengan Megawati boleh, tapi dengan syarat. Di antaranya syarat yang menurut saya sangat menyakitkan lah, Pak Jokowi harus sowan dulu ke anak ranting. Masya Allah. Iya, itu lagi ramai kemarin. Hasto ngomong begitu, kalau mau sowan dengan Ibu Megawati dalam konteks Idul Fitri ini, Lebaran ini boleh, tapi harus sowan dulu ke anak ranting PDIP. Berarti kan anak ranting kan level Masya Allah. tingkat kelurahan. di bawahnya. Di bawahnya lagi RT lagi. Ya RW itu. Kalau kelurahan kan ranting. Ini kan menurut saya pelecehan sekali, tidak hanya pelecehan kepada Pak Jokowi, tapi juga pelecehan terhadap budaya Islam Nusantara. Lebaran kan budaya kita, Pak. Betul. Di negara lain kan nggak punya. Dan biasa siapapun bersalam-salaman, bersilaturahim tanpa membahas dan tanpa syarat apa. Betul. Ya, saya jadi merenung juga. Pertama, wis pasti bahwa Pilpres itu berada di gerbang pintu bulan Ramadan. Semestinya kita memaknai pasti ini sebagai sebuah petunjuk Allah bahwa selesai Pilpres kita bisa menahan diri semua. Dan setelah itu kita merenung selama 1 bulan. Syawal kita punya tradisi halal bihalal yang dicanangkan oleh Mbah Wahab Hasbullah. Kan sejarahnya begitu. Bung Karno mohon petunjuk ini mendamaikan konflik politik bangsa Indonesia, keramaian pemilu dengan apa? Mbah Wahab memunculkan ide halal bihalal. Ini adalah apa? Tali yang sangat kuat untuk melekatkan kembali persaudaraan kita yang kadang-kadang karena kepentingan sekelompok elit politik, rakyat dikuyok-kuyok, dihancurkan, berantakan. Saya kira ini momen halal bihalal ini bok tinggu dipakai. Apa yang pernah membuat para pendahulu kita bisa damai, semestinya kita pakai juga supaya kita damai. Kecuali orang yang memang tidak pernah memikirkan bangsanya. Ini saya khawatir orang mengatakan dirinya sebagai wakil rakyat atau pemimpin rakyat, tapi di hatinya tidak ada rakyat. Rakyat sudah tidak ada masalah kok. Ya, gitu. Sudah terima apa adanya. Dan adem-adem aja. Nah, iya, semuanya ada. Nah, sekarang yang bikin orang tidak terima apanya? Namanya dunia politik, maka cara berpikirnya harus politik. Ada orang yang kadang-kadang berpikir membicarakan politik, berperilaku politik, tapi pikirannya fikih, yang tidak bisa. Kalau politik itu ya rebutan kekuasaan. Teman hari ini bisa lawan besok. 1 detik bisa berubah. Sadari itu. Kalau pemain politik yang profesional biasa saja. Kan kita juga tiap hari menyaksikan tahun ini partainya ini, besok pindah partai sini, dan dia ada di gedung DPR dengan partai yang berbeda, tak gitu. Itu siap. Kalau nggak siap ya jangan masuk di dunia politik. Ya kalau saya amati kan beberapa oknum elit PDIP ini ibarat tinju di atas ring sudah kalah tapi nantang ribut di luar ring. Nah itu masih mengajarnya kan kurang dewasa memang dalam berpolitik. Tapi saya beranggapan pada akhirnya rakyat justru akan menilai sendiri. Oh iki toh. Mereka akan menduga-duga jangan-jangan riak-riak yang terjadi selama ini dari situ juga sumbernya. Yang sudah selesai saja masih ribut toh. Ini kita merasa sebagai satu bangsa apa tidak sih? Kan gitu. Sekarang antara Mas Anies, Mas Ganjar, Prabowo, ini satu bangsa. Ada nggak perasaan kita bahwa mereka bertiga itu keluarga kita sendiri? Tak ngerti.
Ada nggak rasa itu selama ini para pemimpin partai itu? Kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi saya kira justru itu yang dikembangkan, Pak. Betul, saya menyaksikan keindahan mereka berdua. Prabowo dengan Jokowi itu musuh politik, tapi ingat, musuh di politik. Ya. Dan dia bertanding di ring saat tinju berlangsung, dan itu ada wasitnya. Selesai beliau bisa bergabung dengan Pak Jokowi, ini Ya. sikap yang luar biasa. Mungkin kalau saya jenengan gengsi lah, gitu. Misalnya maukah bergabung dengan Pak Jokowi yang telah mengalahkan Anda di Pilpres kemarin? Pikir-pikir dulu kan itu. Pak Prabowo tidak pernah mikir. Iya, untuk bangsa. Ya. Untuk bangsa. Dan sekarang orang semua mengatakan ini dia Negarawan sejati. negarawan sejati. Yang dipikirkan bukan dirinya. Pertarungan diri selesai ya sudah Selesai. Sudah digugur. Ya, yang ribut itu kan penjudi. Ya itu dia. Barangkali ini penjudinya ini Pak. Penjudi politik. Penjudinya kalah nggak terima ini. Nah, itu. Oh, minta balik modal. Siapa saja lah. Kita nggak nyebut siapa-siapa nggih. Memperalat pemainnya, memperalat botoknya. Nah, saya jadi ambil pelajaran begini. Dulu Nabi Musa itu, bayangkan, dari orok dirawat oleh Fir'aun. Ya. Tetapi ketika dia dapat petunjuk dari Allah, ada kesadaran. Secara politis dia berseberangan dengan Fir'aun yang merupakan, dalam terbetik, ketua umumnya gitu loh. Fir'aun marah. Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alata allati fa'alta wa antal kafirin. Kamu nggak sadar ya, Musa? Kami merawat kamu sejak anak kecil, bayi cicit, dan kamu tinggal di tengah kami, di partai kami kalau sekarang itu kan satu partai lah, bertahun-tahun lamanya. Sekarang kamu melakukan pembangkangan, keluar dari partaiku, malah bikin partai sendiri lagi. Tapi Musa punya jawaban. Fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Dulu kulakukan itu, loyalku itu karena memang waktu itu saya belum begitu memahami. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Ketika aku mencemaskan perbuatanmu, Firaun, membahayakan rakyat, ya aku keluar demi rakyat. Gitu loh. Ini pelajaran buat siapa saja. Jadi jangan kaget kalau ada orang di satu partai kemudian setelah jadi orang besar keluar partai itu bukan berkhianat. Dia menemukan sesuatu yang baru yang mungkin kau tidak punya. Gitu loh. Atau mungkin karena dipandang Sebelah mata. kepentingannya sudah bukan rakyat lagi sehingga ditinggal kan. Nah itu tadi. Apa kata Musa? Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil. Ini kalimat terakhir. Wa tilka ni'matun tamunnuha an 'abadta bani Israil. Itu kenikmatan yang kau berikan padaku, tapi kau memperbudak Bani Israel. 'Abadta bani Israil. Ini kalimat indah banget. Untuk apa aku dimuliakan tapi rakyatku disengsarakan, rakyatku dihinakan? Nah itu yang dia ketemukan. Kayaknya kok agak cocok memperbudak anak buah. NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Kan mereka punya slogan tugas partai. Iya, enggak boleh, tidak ada. Makanya kan karena Pak Jokowi tidak mau menjadi petugas partai, maka mending mungkin begitu. Betul. Karena presiden kan petugas pelayan rakyat, Nah. seluruh rakyat Indonesia, bukan satu golongan, satu kelompok. Itu bahwa mungkin pada awalnya berangkat dari mana nggih, tapi setelah dia jadi pemimpin, kita lepaskan, kita persembahkan, ini loh persembahan dari partai ini untuk negeriku. Relo. Ya. Dia bekerja untuk yang lebih besar lagi. Harusnya bersyukur kita bahwa ada 1-2 partai yang berhasil melahirkan anak yang dimanfaatkan, dipercaya oleh negeri ini. Bangga kita. Bangga. Seorang ibu saya ini bangga punya anak seperti ini. Pasti orang senegara akan mengatakan, inilah ibu yang melahirkan anaknya yang luar biasa. Anaknya saja jadi presiden, kayak apa hebat ibunya. Gitu loh. Betul, mestinya itu Pak. Tapi ya tadi lagi-lagi, makanya yang disalahkan oleh mereka hari ini kan Pak Jokowi pengkhianat, Pak Jokowi tidak tahu terima kasih sudah dibesarkan. Kan yang dikembangkan begitu. Jadi Yang seolah-olah dikhianati apanya kira-kira ya? ya
eh, kepentingan politiknya. Karena tidak mau tadi tidak mau mengikuti apa kata pemilik partai dalam tanda petik. Karena filosofi mereka kan petugas partai. Nah itu dia, kalimat itu jangan ada. Kita sudah memproduk satu produk, kalau sudah di launching, dijual di toko, sudah biarkan dia laku, kemana dia berkembang, dia berjalan. Toh orang tidak akan lupa, mereknya masih ada kok. Jangan malah mereknya dicopot. Ini barang sudah dinikmati orang, mereknya dicopot, yang rugi produsennya sendiri. Persis. Nanti diganti merek orang. Betul. Itu kan tadi ibarat penggambaran seorang ibu melahirkan anaknya sukses, bangga itu. Tidak kemudian mentang-mentang kalau kamu nggak ada saya, Ya nggak ada apa-apanya. atau seorang mahasiswa lulus doktor dari sebuah kampus, ketika sukses kan kampusnya bangga. Nanti dibalik lagi, bisa hebat kan siapa dulu bapaknya? Ini gimana coba? Persis. Nah makanya saya ambil pelajaran dari Musa ya. Ibunya Musa itu rela melepaskan anaknya, dihanyutkan di sungai. Tapi karena ada satu keyakinan, ibu mana sih yang tega? Anak dibuang ke sungai. Tapi Allah sudah janji, aku akan kembalikan tetap kepadamu. Sabar saja, dia akan jadi orang hebat, jadi utusanku. Akhirnya dia yang melakukan perubahan di negeri itu. Ya. Ibunya mulia, tetap Musa tetap santun, tetap menghormati dia. Tidak kemudian, oh kamu kok. Enggak, dia lepaskan. Nah itulah, jadi seharusnya kita berbangga bahwa ada sejumlah partai yang bisa melahirkan pemimpin yang begitu hebat. Orang tidak akan lupa dia anak Esopo, nggak akan lupa, percaya aja. Tapi jangan sampai ada peribahasa kalau anak durhaka banyak, tapi ibu durhaka juga ada toh. Ya, ada. Ada bapak durhaka juga ada toh. Mas jadi nggak benar masa diikutin. Nah iya, Nabi Ibrahim sudah dapat wahyu, bapaknya malah ngusir. Kenapa tidak diikuti saja? Kan gitu. Wah, begitu dapat wahyu Ibrahim, ini harusnya kebanggaan bapak. Hebat anakku ini menjadi orang hebat, langsung berhubungan dengan Tuhan, dapat wahyu. Bes aku sebagai orang tua tak melu dukung karepmu. Ini enggak. Apa kata bapaknya? La illam tantahi la arjumannaka wajurni malia. Kalau kamu tidak berhenti dari programmu itu, ku campakkan kau. Iya kan? Ya. Ya, persis. Makanya dari kebencian itu atau cap durhaka yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi, itu hari ini yang saya baca apa? Yang saya baca, mereka kelompok merah ini sepertinya ingin mendekati Pak Prabowo, ingin berkoalisi dengan Pak Prabowo, tetapi bersamaan dengan itu ingin mencapakan Pak Jokowi, ingin membuang Pak Jokowi. Pak Prabowo itu orang yang tidak pernah melupakan jasa orang lain sekecil apapun. Tidak mungkin. Ya, Tidak mungkin. Dan saya berharap ibu kita, ibu yang kita banggakan itu segera sowan Bung Karno lah. Sowan ke Blitar, ziarah, mohon petunjuk. Ingat, Adam dan Hawa jatuh tuh karena bisikan setan kiri kanan. Tidak usah dengarkan kiri kanan, madep lempeng raimu maring romomu sowan minta petunjuk Allah. ya. Ini cara berpikir Jawa nih. Sepakat itu. Sambungkan kembali energi bapakmu, orang terhebat di Indonesia. Yang lain itu kepentingannya apa? Bisa jadi karena nyusun kabinet juga belum, ada orang-orang yang khawatir situ akan masuk, maka dia jaga dengan cara-cara seperti ini. Orang akan naik, dia tidak akan naik, maka dia menjaga temannya sendiri. Kan ada seperti itu. Banyak. Saya berharap beliau segera sowan ke Blitar. Kalau perlu kita dampingi. Udah, dia apa salahnya? Kalau kami sudah biasa malam 17 Agustus pada Padepokan Dharma Sangha Kalijaga nginep di kuburan Bung Karno, nginep di kuburan Bung Hatta. Bukan nyembah, ini orang berjasa, orang hebat. Kita minta inspirasi kepada Allah, kita doakan beliau supaya dosanya diampuni, kan gitu. Dan kita bisa meneladani sebagai seorang putra. Saya kira merenunglah di situ sejenak. Saya sepakat tuh Pak. Kira? Agar tadi secara energinya tersambung, Ya, tidak itu. terputus di tengah jalan. Saya tuh Gus Nur Sewu berpikir berapa kali kapan sih ada haul Bung Karno. Saya pernah diundang haul Bung Karno di kediaman Ibu Rahmawati yang di dekat Pasar Minggu itu.
diundang ceramah di situ dulu bareng dengan Bintang Pamungkas. Saya berpikir, loh, proklamator kok cuma haulnya di rumah kayak gini. Beliau bukan milik satu rumah, bukan milik satu keluarga. Bikin aja proklamasi haul yang besar-besaran. Kenapa sih nggak ada yang berpikir ke sana? Mungkin belum tahu Pak, belum paham Pak. Itu kan transfer energi sebetulnya. Nah iya, ya mungkin dunianya berbeda Pak. Ini butuh panjenengan mungkin untuk dampingi. Iya, kalau kita ini jadi tukang apa juga mau. Karena apa? Kita bisa sekarang beribadah dengan tenang, bisa pengajian dengan tenang. Itu kan karena ada atas berkat rahmat Allah kan. Itu tadi dukul keinginan luhur. Atau ya dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat itu tuh. Kalimat itu yang membuat kita sekarang bisa ada semua. Dari mulut mereka berdua itu loh, Soekarno-Hatta itu. Ya. Dan mungkin yang perlu ditiru juga oleh Ibu Megawati, sebagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh Bung Karno dulu di dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita semua warga itu paham bahwa Bung Karno sangat dekat dengan tokoh-tokoh Founding Father, Iya. termasuk di antara adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Iya. Munculnya resolusi jihad NU 22 Oktober 45 kan karena kebuntuan Bung Karno menghadapi sekutu datang, negara baru merdeka 2 minggu belum punya senjata, akhirnya sowan dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan muncullah resolusi jihad itu kan. Iya, betul. Nah, saya melihat itu penting menurut saya diteruskan cara-cara begitu Betul. oleh para elit petinggi PDIP, khususnya Bu Megawati, Mbak Puan. Bagaimana dalam kebuntuan seperti ini sowan. Saya jujur Gus, beberapa tahun terakhir ini saya ada pikiran ingin bertemu dengan Bu Mega dan Mbak Puan sebelum Pilpres jauh-jauh hari lah. Karena yang tersisa dari terah Bung Karno yang saya lihat masih beredar tuh beliau-beliau itu tadi. Kita butuh cerita dan berita sejarah yang mungkin selama ini tidak diungkapkan. Saya bertemu dengan beberapa tokoh yang pernah dekat dengan Bung Karno, misalnya Pak Wadiman, ini ada di sini beliau di daerah Klaten kalau salah ya, beliau pulang. Udah sepuh banget. Saya wawancarai dulu dengan para Suka TV juga sudah ngobrol. Tapi sumber primer keluarga, coba deh ada hari di mana Ibu Mega bercerita, Mbak Puan bercerita, walaupun beliau putra kan, terinya, cobalah Mas Guntur cerita, kita mau denger nih. Jangan cerita cuma dari orang yang dekat dengan beliau, tapi tidak pernah satu kamar dengan beliau misalnya, kan lebih akurat ya. Ayolah, kita tidak tahu umur kita sampai berapa lama lagi, tapi izinkan kami untuk bertanya dan beri waktu kami untuk mendengarkan sepuas-puasnya. Rakyat ini butuh, pasti butuh. Ya, sejarah yang diceritakan oleh pelakunya pasti sangat menarik. Ya itu, pahit atau manis ceritakanlah. Pahit jadi pelajaran, manis juga akan kita teruskan. Itu ceritakan apa adanya, tapi tentu tidak dengan kebencian. Karena namanya perjuangan kan biasa beda pendapat, beda itu bukan permusuhan. Ya. Gitu. Oke. Terakhir, Bah. Terakhir terkait dengan tadi polemik nafsu-nafsu awan-awan pasca Pilpres bahwa kita tahu Pak Prabowo, Pak Jokowi sebenarnya ingin bersilaturahim, bersedia sekali untuk bertemu dengan tokoh-tokoh politik termasuk dengan Ibu Megawati. Tetapi kita juga tahu, kita melihat setiap hari di media elit-elitnya kanan kirinya kita anggap menghalangi lah, termasuk Hasso tadi dengan mengatakan boleh tapi dengan syarat ini itu bahkan sampai melecehkan. Sebaiknya ini menurut gimana? Sebaiknya sikap yang harus dilakukan baik oleh Pak Jokowi maupun Pak Prabowo melihat itu. Jangan kau kira orang kiri kananmu itu ingin keselamatanmu. Tidak sedikit di antara mereka yang memanfaatkan kedudukanmu. Saya tidak memberikan saran, nggak berani, tidak berani. Saya hanya minta Ibu Mega segera sowan Bung Karno, segera berziarah. Syukur-syukur nanti kalau sempat ketemu dengan ulama-ulama sepuh yang mungkin selama ini masih disimpan oleh Allah.
Ada, percaya saja, ada orang-orang yang hatinya tulus untuk negeri tercinta ini. Ada, insya Allah. Yang kedua, saya berharap tidak ada persyaratan untuk siapapun minta maaf kepada kita. Karena apa? Quran sudah mengancam. Fa'fu wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin diampuni oleh Allah? Allah seakan mengatakan, kalau kamu punya dosa, ingin diampuni oleh Allah, maafkanlah kesalahan saudaramu. Jika kamu tidak memaafkan saudaramu, jangan berharap Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena itu hak Allah. Allah saja mengampuni, memaafkan tanpa syarat kok. Ya, apalagi manusia. Iya. Dan kami ingin nonton para pemimpin negeri ini, para pembesar negeri ini, tunjukkan pada kami bagaimana sih yang namanya kebaikan. Ajari kami bagaimana lapang dada. Ajari kami bagaimana karakter pemimpin yang hebat itu. Jangan pertontonkan kami dengan segala sesuatu yang membuat kami bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih Anda sebenarnya? Pemimpin ataukah bukan? Saya kira itu aja. Oke, terima kasih Pak. Saya kira semuanya ini sangat bagus menjadi masukan untuk bangsa. Mudah-mudahan para petinggi kita menonton tayangan video ini, khususnya bagi elit-elit PDIP yang sejak kemarin merasa paling benar, terus-terusan mengajar Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Jokowi, bahkan untuk sebuah silaturahim yang itu menjadi tradisi umat Islam kita, itu saja dipersulit dengan menggunakan syarat-syarat yang tidak masuk akal dan pelecehan. Sekarang tanya, ajaran siapa itu? Itu dulu. Jika engkau punya agama, sebutkan apa agamamu, di ayat mana ada petunjuk yang mengajarkan itu. Nah itu, kalau masuk ke situ malah justru ngeri, Bah. Ya. Karena kita tahu, ya mohon maaf, bukan Jang Sara, tapi itu fakta ya. Sekjen PDIP itu kan non-muslim, Katolik. Ajaran Katolik, lihat ayat Matius. Berbahagialah orang-orang yang suka mendamaikan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa nggak baca ayat itu? Artinya dia tidak merepresentasikan ajaran agamanya. Tidak merepresentasikan ajarannya. Saya belajar Bible bertahun-tahun. Jadi sedikit-sedikit saya tahu. Nah ini Mas Tos tahu nih. Saya ulangi ayatnya ya, kitab Matius. Kalau tidak salah itu pasal 5. Berbahagialah orang yang suka mendamaikan, karena mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Bayangkan, sebutan anak Allah itu apa sih? Orang yang dekat dengan Tuhan ya. Kitab Matius, silakan dibuka itu. Kalau nggak 5 ya 7 pasalnya, saya lupa lagi. Ya, oke lah. Mudah-mudahan kalau mulut saya tidak berguna, kalau ucapan saya tidak bermakna, kalimat yang keluar dari firman Tuhan dalam kitab Bible Injil Matius itu, coba Anda rasakan lagi deh. Mari kita selaraskan antara ucapan pengakuan agama kita dengan ajaran kita itu. Oke. Baik Pak, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya pagi hari ini dari Lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa KB Nusantara dan pemirsa Pada Suka TV, pada bukan dakwah Sunan Kalijaga. Karena sepertinya ada Pada Suka yang lain, bedanya gimana? Nah, ya memang dulu itu Pada Suka punya saya minta seseorang untuk menjadi wartawan, kameramennya, redakturnya, itu acara untuk Pada Suka kita. Tapi karena satu dan lain hal, dan usah diceritakan lah. Pokoknya kita saling memaafkan aja. Ya kami sepakat dengan seluruh anggota Pada Suka seluruh Indonesia membuat Pada Suka TV yang asli, yang baru. Yes, kita berbuat baik. Saya bangga ada apa sih, KBN ya? KBN Nusantara. Apa namanya? Keluarga Besar Nusantara. Iya udah tahu tuh mah. Kekuatanmu bagi Nusantara. Amin, amin. Gitu. Kerahkan baktimu untuk Nusantara, KBN. Terima kasih Pak. Saya akhiri, mudah-mudahan tidak lama lagi suasana di negara ini seiring dengan Hari Raya Suci Idul Fitri, Lebaran, para petinggi elit-elit politik kita terselaraskan dengan energi Lebaran ini. Amin. Meredam egoismenya dan kembali fokus untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.